Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Hidayat Viral. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan ya, tentang kebijakan penetapan kebutuhan ASN tahun 2024. Materi ini ya, teman-teman, ini berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ya, materi Kemenpan RB ya, teman-teman. Baik, teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa like, share, dan subscribe ya, tentunya, teman-teman. Baik, lanjut. Dasar regulasi ini ya, teman-teman, ini sebenarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 32 ini ya, teman-teman. Dan juga, teman-teman, untuk panduan penyusunan kebutuhan pegawai ASN, untuk panduannya sendiri teman-teman bisa langsung mengakses link di sini ya. Langsung saja nanti ketika teman-teman ngeklik link ini langsung diarahkan pada JDIH Menpan ya. Teman-teman bisa mempelajari ya materi pendayagunaan aparatur negara. Dan juga untuk arah kebijakan ya, ini juga disediakan arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024, diantaranya tenaga guru dan tenaga kesehatan, ada tenaga non ASN, ada juga nantinya merekrut talenta baru atau fresh graduate ya, kemudian terdampak oleh transformasi digital ya, teman-teman. Nah, penting juga ya, teman-teman, nanti di pengadaan pegawai ASN tahun 2024 itu meliputi P3K khusus kategori 2 dan non ASN. Kemudian yang untuk CPNS itu bagi talenta-talenta baru atau fresh graduate ya, teman-teman, di mana terdiri dari jabatan fungsional 273 jabatan fungsional, dan untuk jabatan pelaksana ini 212 jabatan pelaksana, termasuk 7 jabat JP yang akan dibuka untuk P3K, di mana kategori jabatannya di sini ada guru ya, teman-teman, ada tenaga kesehatan ya, teman-teman, kemudian ada tenaga teknis lainnya. Teman-teman bisa baca sendiri di sini ya, teman-teman. Kemudian untuk panduan penyusunan rincian di sini juga ada kualifikasi pendidikan, kemudian ada unit penempatan ya, teman-teman. Jabatan pelaksana yang dapat diisi P3K di sini kualifikasi jabatannya untuk klerek klasifikasinya ya, pengadministrasian perkantoran ini SLTA sederajat, kemudian kualifikasi jabatan S1 ini juga D3 untuk pengelola layanan operasional ada SLTA, SD derajat, SD sederajat atau SLTP sederajat, D3, SLTA sederajat ya, teman-teman. Di sini ini juga tata cara penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 ya, teman-teman. Kemudian alurnya ini juga sudah disediakan, teman-teman bisa dibaca di sini sampai pada seleksi CASN ya. Seleksi CASN ya. Di sini sudah ada bulannya, ada Januari, Februari, Maret, April sampai Mei ya, teman-teman. Kemudian untuk seleksi CASN di sini ya, lanjutannya ya. Ini seleksi CASN-nya ya, rencana penetapan kebutuhan dan tahun ASN tahun 2024. Ini contoh rincian usulan yang harus disesuaikan ya, teman-teman. Baik, teman-teman, langsung saja di sini teman-teman bisa membaca sendiri ya. Di sini yang perlu ya, ini adalah, yang penting adalah skema mekanisme rencana seleksi ASN tahun 2024, di mana ini melalui seleksi ASN tahun 2024 ini melalui CAT BKN tentunya ya, di mana ini ada CPNS dan juga P3K. Untuk CPNS tentunya berasal dari fresh graduate atau lulusan baru ya. Untuk P3K untuk formasi khusus non ASN ini kuotanya 100%. Kemudian ada juga lowongan formasi, kalau misalnya teman-teman memenuhi lowongan formasi langsung diangkat menjadi PPK penuh waktu. Kemudian kalau masih belum memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3 paruh waktu ya. Nah, P3 paruh waktu ini, teman-teman, nantinya akan dibuatkan mekanisme seleksi khusus ya, teman-teman, untuk nantinya semuanya akan menjadi P3K penuh waktu seperti itu ya, dimana mekanisme rencana seleksi ASN tahun 2024 yaitu untuk formasi CPNS tentunya yaitu pelamar umum, fresh graduate, digital talents ya. Ini kuota untuk umum ini 100%, dan untuk THK 2 kategori 2 untuk formasi P3K maksudnya terdiri dari kategori 2 non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah ya,
Di sini untuk kriteria pelamar pengisian formasi P3K secara berurutan bagi ini ya, kategori 2 ya, terdaftar di database BKN dan melamar di instansi tempat bekerja. Kemudian yang kedua, tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN. Kemudian tenaga non ASN, pengalaman di bidang kerja yang relevan minimal 2 tahun ya teman-teman, minimal 2 tahun jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama. Kemudian minimal 3 tahun untuk jenjang muda. Aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut, seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu ya teman-teman, materi Kemenpan RB ya terkait tentang kebijakan penetapan kebutuhan ASN tahun 2024. Semoga bermanfaat ya teman-teman.